warna yang hijau berseri. Selanjutnya tanya jawab, monggo. Sini dulu, monggo satu dulu. Ini ibu dulu, monggo. Waalaikumsalam. Sholat di rumah tadi kan nggak ngerti arah gitu. Iya. Ternyata di kamar langsung sholat. Iya. Ibadahnya salah, tapi saya nggak tahu. Iya. Setelah beberapa rakaat, saya buka kamar, ternyata ibadahnya salah. Nah. Terus gimana saya harus menegur langsung apa menunggu dia selesai? Iya. Terus sholatnya diulang apa enggak? Nah. Terima kasih. Ampun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat berjamaah, Sendirian. kalau berjamaah ini, kalau salah imamnya ditegur oleh makmum. Kalau salah sendirian, sedang posisi sholat ini, salah kiblatmu maksudnya. Ya biarkan aja, biarkan sampai selesai, kemudian diberitahu. Nah, tidak ada keharusan untuk mengulang apa? Sholatnya. Ini ada hadisnya, ya. Ini falam ya'murna bil i'adah. Nabi tidak menyuruh kami untuk mengulang. Sebetulnya ada hadisnya, cuma tadi saya akan menyampaikan secara umum untuk tanya jawab. Jadi ini ada hadisnya, Bu. Nabi tidak menyuruh kami untuk i'adah. I'adah itu apa? Mengulangnya. Jadi awalnya tidak tahu arah kiblat. Kemudian wes sholat begitu. Tiba-tiba dilalah gitu ya. Lalu kemudian ada salah satu di antara kami, kiblatnya itu ini loh. Gimana kalau ada ingatan begitu? Jangan terima atau tidak? Diterima, ya. Terima. Bentar ini dulu, bentar, ya. Iya. Tidak usah ditegur sampai selesai, baru setelah selesai diingatkan, Bu, kiblat jenengan tadi itu salah, yang benar itu gini. Tapi kalau sudah menghadap barat tadi, ya sudahlah, dimaklum, ya dimaklum. Tapi kalau menghadapnya ke selatan atau ke utara, nah itu kan yang paling parah. Tetapi walaupun demikian, kalau kita ada kata Nabi, falam ya'murna bil i'adah. Nabi tidak memerintahkan kami untuk mengulang. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah mampune samono, ya begitu. Monggo, Bu. Setelah itu sini. Misalnya kurang sek gitu kan ya. Tadi. Ya. Apakah kita ulang kan itu tidak diwajibkan. Ya. Ulang lagi bisa enggak? Ya. Misalnya kurang pas. Ya, gitu. Kalau perilaku itu, perbuatan itu sudah dilakukan, ya diteruskan. Tapi kalau belum, nah jenengan harus meyakini dulu, ya. Al yakin la yuzalu bisab. Nanti kalau ngaji kaidah usul, ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan-raguan. Maka harus diyakinkan dulu. Yang yakin siapa? Yang melaksanakan. Kecuali ada yang memberitahu, Pak. Nah, itu lebih gampang. Ini sendirian. Jadi harus diyakini. Tapi kalau sudah sholat dalam tengah jalan ini tiba-tiba kok masih ragu-ragu, ya sudah nggak sedih-sedih apa-apa gitu. Ya. Tapi yang jelas seharusnya gini ya. Jadi ketika kita masalah, kita harus yakin dulu. Kok tiba-tiba salah? Ya tidak ada masalah. Ya, gitu ya. Harus yakin dulu. Selesai, tidak perlu diulang. Karena keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan asyak, yaitu keraguan. Tapi setelah mau takbir kok jangan ragu-ragu, ya jangan diteruskan dulu. Lalu Allah kok ragu, jangan diteruskan. Cari sampai jangan yakin. Yakin. Mantep, ini kiblat ya sudah. Allah Akbar. Sudah gitu. Nah, selesai kok salah, tidak ada masalah ya. Monggo, Pak. Waalaikumsalam. Terkait dengan yang sakit tadi, Ya.
terkait dengan yang sakit. Yang terbaik itu kepalanya kepalanya di sebelah utara dengan miring ke kanan sehingga bisa menghadap kiblat, atau kepalanya diletakkan di sebelah timur sehingga selalu menghadap ke kiblat. Sementara si sakit ini masih bisa masih bisa berbaring ke kanan ke kiri atau terlentang. Jadi posisi tempat tidur itu mengikuti kondisi orang yang sakit. Nah, kalau masalah berbaring itu kepalanya tidak harus di utara, di selatan pun boleh. Makanya, tapi ini terjadi khilaf ya. Ketika jenazah, boleh nggak jenazah ini ketika akan kita sholati, posisi kepalanya sebelah selatan, terus kakinya sebelah utara. Jawabannya boleh enggak? Nah, tapi yang umum kepalanya sebelah mana? Nah, padahal sebetulnya sama-sama menghadap apa ini? Cuma posisinya saja. Nah, kalau pendapat yang kuat justru tidak ada, ya, tidak ada penjelasan secara rinci kepalanya harus. Tapi kan yang umum gimana? Nah, gitu ya. Nah, daripada ribut-ribut itu ya, ya sudah gitu ya. Nah, maslahat ya. Seperti itu Pak ya. Jadi melihat kondisi si sakit. Jadi kalau dia bisa miring kemana? Nah, apalagi sunnah Nabi, tidur itu miring kanan atau miring kiri? Nah, narik kepala sana berarti miring apa ya? Menghadap kiblat itu bukan sunnah, wajib. Oh, sunnah ya. Nah, piye kamar sampean? Saya di rumah saya itu, kamar saya itu juga sama. Dipanya menghadap sana. Terus piye padahal sunnah miring. Ya sudah, miringnya ngerangkul guling atau ngerangkul istri saja. Aki, monggo. Ini baru kiblat, monggo, Ustaz. Monggo. Nah. Waalaikumsalam. Rumahnya kita tahu nama agak jauh. Wes tanpa itu. Yang kedua itu. Yang pertama apa? Yang pertama. Seorang si A itu rumahnya kan Tuban. Iya. Terus akhirnya nama di rumah sakit Tuban. Iya. Nah, bolehkah salah suatu di jamaah? Oh gitu. Jamaah kosor atau mutakhir. Iya. Terus yang kedua, ini terkait dengan shop. Di masjid-masjid itu sekarang kan banyak berubah. Iya. Berubahnya itu serong kanan, serong kiri. Oleh karena aplikasi HP. Iya. Nah, itu bisa akurat nggak? Sah atau akurat dari HP itu? Ya. Soalnya bukan masjid yang Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dulu saya kalau ke bahan terlaju lor tahu pakai Google, kira-kira akurat enggak? Nah, saya tanya dulu. Kalau jangan singgahan, ini nggak kenal sama sekali singgahan, mau ke laju lor, ya jalan, terus tiba-tiba jangan nggak tahu ya, mau tanya orang susah, akhirnya pakai Google Map ya. Jangan kira-kira percaya Google Map atau tidak? Zaman sekarang loh. Percaya. Kalau dia percaya dan itu sudah keseharian dengan percaya, nah kenapa nggak percaya? Ya. Nah itu pentingnya koreksi, dikoreksi terus ya. Nah nanti kalau dia nggak percaya suatu saat dibuktikan. Nah cara buktikan nanti teorinya gampang ya. Bisa kapan saja, ya bisa jam 10 siang, bisa jam 2 jangan jam 11 sampai jam 1 karena posisi
motif matahari itu nanti mencari utara dan selatannya itu nanti agak sulit. Tapi kalau jam 10, jam setengah 10 itu bayang-bayangnya agak panjang sehingga gampang menentukan timur dan barat dan utara selatan. Nanti cukup pakai apa? Tali gitu sama busur itu sudah bisa. Biasanya tak pakai di mana? Di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi yang penting arah utara dan selatannya ya itu harus pas. Caranya gimana? Dengan busur ya. Ketiga sikit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama, kalau sholat orang sakit itu gimana? Ada dua model. Model yang pertama, ambil waktu terakhir dari waktu sholat, kemudian setelah itu masuk di waktu sholat yang kedua. Contoh, zuhur sama asar. Ini kan sakit ini ya. Nah, ini kan sakit. Nah, sementara nanti kalau wudhu dia kan bolak-balik ya. Nah, maka ambil waktu akhir sholat zuhur, kemudian sebentar lagi sholat asar. Tapi dengan waktu ya zuhur di awal waktu, nggak ada. Nah, cara toharakat juga ada kajiannya. Nah, tapi kalau jenengan kondisi sakit yang sakitnya memerlukan tindakan yang waktunya melebihi waktu sholat, ya, maka bisa dijamak. Ya, contoh misalnya operasi. Nah, orang mau operasi itu kan diapakan dulu? Dibius, ya kan gitu ya, dibius. Nah, kalau dibius kadang-kadang sadarnya boleh jadi sebentar sudah sadar, tapi boleh jadilah lama. Nah, seperti ini untuk menghindari hal yang berat, nah, dijamak saja zuhur dan asarnya atau maghrib sama misalnya. Walaupun pada dasarnya jamak sholat itu adalah untuk orang dalam perjalanan. Tapi kalau kondisi yang sulit untuk dihindari boleh saja. Contoh, boleh nggak jamak karena karnaval? Boleh nggak jamak karena karnaval? Karena terpaksa. Zuhur sama asarnya ya. Jadi sebelum berangkat ke alun-alun, zuhurnya langsung dijamak dengan asar. Karena nggak mungkin nanti saat perjalanan wis melaku mau sholat asar. Kadang berangkatnya itu jam 2:30, namanya apa? Finishnya maghrib. Nah, waktu asalnya habis. Jadi daripada kehabisan itu, boleh. Begitu Pak ya. Jadi, tapi kalau saya menganjurkan itu, ya cari waktu yang terakhir untuk memulai yang awal. Itu paling mudah. Tapi kalau tidak ada masalah, ya bisa saja. Apalagi cuma sakit apa misalnya? Sakit mata, operasi mata gitu. Nah, itu kan walaupun sama-sama sakitnya ya, walaupun sama-sama opnamnya gitu ya, tapi kan dia kan bisa tayamum dan dia bisa duduk dengan mudah dan tidak ada masalah dengan sholatnya. Ada lagi, monggo. Melihat posisi bumi itu kan bulat Ustaz. Yeah. Misalnya kita di Indonesia misalnya di sini, mukanya di sini. Nah, cara ngadapnya itu begini atau begini atau begini. Kalau kita terkait itu kan berarti begini, jadi ngadapnya ke sana, bukan ngadap ke sini. Ini yang kira-kira ngadap agak dilok, kira posisinya begini, atau lurus ke sana. Kalau lurus ke sana sebenarnya gitu. Lurus ke sana. Itu kira-kira yang lebih tepat gimana? Jarak terdekat dengan Ka'bah. Nah, jadi menghadapnya adalah jarak terdekat dengan Ka'bah. Terdekat berarti gini. Iya, jarak terdekat. Ya, jarak terdekat dengan Ka'bah. Jadi cara menghadap kiblat itu adalah yaitu jarak terdekat dengan Ka'bah. Dihitung iso, ya, dihitung iso.
Jadi jenengan walaupun di Rusia ya itu bisa menghadap ke Ka'bah atau di Jepang ya. Jadi posisinya agak ke utara. Tidak apa-apa. Jadi cara menghadap kiblat itu adalah jarak terdekat dengan Ka'bah. Nah, orang Indonesia tanya, jarak kita terdekat dengan Ka'bah menghadap apa? Ngulon, ya, DP ngulon. Oke, barangkali tidak harus masalah kiblat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kemarin pengalaman di luar kota waktu sholat subuh berjamaah di masjid IPB. Iya. Waktu itu hari Jumat. Iya. Terus saya itu sholat tiba-tiba kok rakaatnya jadi 3. Terus saya pikir-pikir apa ini habis baca surat sajadah. Nah, saya juga lihat di Google. Ternyata memang kalau membaca surat sajadah kan bisa hari Jumat itu apa disunahkan begitu. Iya. Ini pengalaman saya pertama. Iya. Mungkin bisa diuraikan. Terima kasih. 3 rakaat setelah baca ayat sajadah. Dari pertama baca surat ayat tadi sajadah, habis itu dia tanpa rukuk, tanpa sujud, langsung kembali. Dia sujud enggak? Dia sujud enggak? Tanpa sujud. Tanpa sujud. Tanpa sujud. Tanpa rukuk ya, Langsung sujud. Iya. Sunahnya begitu. Ya. Jumat. Tidak ada hari Jumat, kapan saja bisa. Ya, kapan saja bisa. Misalnya kita baca jude waqo tarib alaq ya. Wajud waqo tarib. Berarti kita disunahkan apa ini? Sujud. Sujud apa namanya? Sajadah. Maka langsung tilawah. Ya, kita langsung apa? Sujud. Allahu Akbar, sujud. Nah, terus langsung berdiri. Al-Fatihah lagi. Nggak usah. Emang itu saya pernah ngimami di di Yerusalem itu pakai surat ya. Idza sama saqqat itu ya. Nah, ketika saya sujud itu ada yang subhanallah. Apalagi subuh gitu kan jadi pertanyaan. Jadi pas saya baca surat Insyikok gitu ya, itu kan ada sajadah ya, sujud ya, itu terus subhanallah ya, sudah saya lanjut terus saya baru saya jelaskan. Terus ada yang gini, Ustaz, kalau pakai surat begitu dijelaskan dulu mah. Cuma kadang imamnya kadang-kadang kan ya kepingin ayat itu tuh tiba-tiba gitu ya. Jadi walam dzallin. Amin ya, terus kadang itu langsung muncul gitu ya. Ya sudah, ingatnya di kepala itu insyikak sudah. Idza sama'un saqqat wa adinat li rabbi. Nah itu kan ada. Nah kadang-kadang karena makmumnya belum tak beritahu, kadang saya tidak pakai sujud. Nanti malah ramai. Ya gitu Pak Ika ya. Ada lagi? Satu lagi? Ada lagi. Ya. Kita kan bacanya agak lama, tapi imamnya cepet banget. Kita belum bisa bacanya, terus imamnya sudah. Ya sudah langsung berhenti. Ikuti aja imam. Ya. Jangan ngareni imam. Jadi imam sudah sujud, jangan teruskan baca enggak, berhenti aja ya. Bahkan di dalam hadisnya kan faqra'u ma tayassara minkum minal Qur'an. Bacalah ayat Al-Qur'an yang paling mudah. Artinya apa? Kalau nggak tutup ya masalah gitu. Berarti beda dengan sholat sendiri ya. Ya. Misalnya inna a'tainakal kautsar. Apanya? Imamnya sudah rukuk ya, sudah selesai berhenti.
Jangan teruskan imam sampai sujud dengan masih baca. Itu ya, itu kan mau saingan sama imam. Baik, mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.